Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya tentang Yesus. Pan ini kan yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya. Filipus tuh Kok lari ke Yesaya? enggak, kan ini jalan ceritanya kakakku dari atas kan. Jadi ceritanya Filipus lagi membaca kitab Nabi Yesaya yang merupakan nubuat tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, seperti seekor domba dibawa ke pembantaian, kan dia disiksa kan. Itu. Jadi dia sedang berbicara tentang Yesus. Nah, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Mantap. Sida-sida mulai percaya itu. Saat Filipus, kejauhan oi. percaya dengan segenap hati, boleh. Apa yang saya Buat tanyakan? aku percaya Apa yang bahwa Yesus dijawab? Kristus, bahwa Yesus Yang saya tanyakan, Injil Yesus yang diberitakan sama Filipus itu kemana? Ini kakakku, Filipus bacakan tentang nas yang ada di kitab Nabi Yesaya, menceritakan tentang pengorbanannya, gitu. Injil Yesus itu isinya apa? Injil Yesus tentang keselamatan, tentang kabar baik tentang pengorbanan Yesus ke seluruh umat manusia. Oke, itu tertulis di mana? Tertulis dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oke, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah keempat ini adalah Injil Yesus? Yes, benar. Berisi tentang Yesus. Iya dong. Kan Alkitab, intinya Alkitab Mananya itu ini? kan tentang Yesus, cerita Ada tentang di itu. Yesus. Longor. Rumah sakit Longor, Bang Masuk Bang Ardi. Masuk abangku. Gimana nggak longor? Apa? Gimana nggak longor? Yang ditanya itu Injil Yesus bukan Injil Matius. Iya kan Injil itu kan Ya Injil kan kabar itu kan baik, kabar Pak. baik. Iya, Kabar tapi baik, pertanyaannya kabar yang ditanyakan keselamatan. kabar baik Yesus bukan kabar baik Matius. Iya kan Matius, Ya itu Markus, kan Injil Lukas, Matius, Yohanes. Lukas, Yohanes kan menceritakan tentang Yesus, kabar Iya. baik tentang Yesus. Berarti Injil Yesus itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Iya, sama saja karena mereka menceritakan Oke, tentang Yesus. baik. Pada saat Yesus memerintahkan untuk mengabarkan Injil Yesus itu, ya, kepada siapa itu? Kepada seluruh umat di seluruh muka bumi. Ya, yang disuruh siapa? Ya itu para muridnya. Siapa namanya? Matius, Simon, Petrus, Banyak muridnya, Bang. Andreas, Yakobus. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Murid-murid Yesus. Ya, di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Oke, kita cari ya. Ah, kelamaan. Ini ayat-ayatnya. Coba buka Markus 1:14, buka. Oke, Abang Ardi tahu isinya kan. Iyalah. Oh. Jangan marah-marah kok abangku, udah malam ini. Jangan nggak Buka. ketiduran nanti. Markus 1 ayat berapa kakak? Sama Markus 1 ayat 1 nanti ya. Markus 1:14 dulu. Markus 1 ayat 1. Oh ya udah, silakan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Itu Injil Yesus bukan? Ya, Nah, terus kalau Markus 1:14? Markus 1 ayat 14. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya. Pertanyaan saya. Stop. Pertanyaan saya. Stop kan ini. Di mana saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di mana Injil Allah itu sekarang? Injil Allah itu kabar baik tentang Allah itu, yaitu Yesus Kristus. Ini ya pertanyaan saya, di mana Injil Allah itu? Injil Allah itu di dalam Yesus. Itu di Kak. Markus, Kan Lukas, Yesus itu Yohanes tadi. Allah. Iya kan? Injil Matius ada, Injil Markus ada, Injil Lukas ada, Injil Yohanes ada, Injil Allah mana? Injil Allah yang Yesus sendiri. Iya. Allah sendiri Kak. Kisah sabar begini, maksudnya
Injil itu bukan cuma catatan atau surat, tapi Injil itu arti dari Injil itu adalah kabar baik. Oh, artinya kabar baik. Oke, pertama kali pertanyaan saya, pertama kali ada istilah Injil itu kabar baik ya. Bahasa Yunaninya apa? Apa tadi itu? Apa namanya? Saya lupa tadi. Apa? Coba apa? Apa bahasa Yunaninya? Coba abang ngerti apa? Yo, ditanya aku tanya balik. Kan kita nggak belajar. Saya baru baca Aku nggak belajar bahasa Inggris. Ya udah biar dia yang belajar tuh. Biar dia ini si Reza ini belajar. Silakan. Coba Reza. Evangelion, apakah artinya Nyoyo? Evangelion, oke. Berarti Evangelion kan kabar baik, betul nggak? Ya. Ya. Berarti Musa juga disebut Injil dong. Apa itu? Musa menerima kabar baik nggak dari Tuhan? Musa menubuatkan tentang. Enggak, pertanyaan saya, Musa menerima kabar baik nggak dari? Iya betul ya, menerima kabar baik. Berarti Musa juga, berarti kitabnya Musa bukan Taurat tapi Injil. Dia menyaksikan kedatangan macet. Yesus. Macet Kan aku jelasin. macet. Iya, pertanyaan saya simpel. Musa menerima kabar baik gak dari Tuhannya? Iya. Berarti Musa menerima Injil, betul? Iya benar. Iya, berarti bukan Taurat. Kan Injil kabar baik. Iya. Iya kan? Berarti bukan Taurat kan? Hah? Tetap Taurat dong. Lah, katanya Injil atau Taurat? Pokoknya kabar baik. Ya, lah. pokoknya. Kacau dia. Berarti Musa, oke. Daud juga begitu. Berarti Daud itu bukan menerima Mazmur, tapi menerima Injil juga, betul? Daud menubuatkan kan di Mazmur 22. Saya nggak tanya menubuatkan. Daud itu menerima kabar baik nggak dari Tuhannya? Iya. Berarti Daud menerima Injil, betul? Daud menceritakan tentang. Saya nggak tanya menceritakan. Pertanyaan saya, Daud menerima kabar baik nggak? Menerima kabar baik apa? Loh, gimana sih? Menubuatkan Yesus, kata Anda menubuatkan Yesus, itu kabar baik bukan? Iya, kabar baik. Berarti Daud menerima Injil, betul? Ya, menerima kabar baik. Berarti ada 3 orang yang menerima Injil. 1 Musa, 2 Daud, 3 Yesus. Betul nggak? Ada 3 orang yang menerima Injil, betul nggak? Bukan cuma 3 lagi abang, dengan kita juga yang udah percaya, udah terima semua Injil. Dan nabi-nabi juga yang menubuatkan, Yesaya, Yeremia, semuanya itu menerima kabar baik. Iya, berarti menerima Injil. Ya. Oh gitu. Oke, berarti apa namanya? Ini siapa itu namanya? Siapa namanya itu muridnya Yesus itu? Yudas juga menerima Injil dong. Iya, tapi kan pada akhirnya dia mengkhianati. Enggak, tapi Yudas kesimpulannya gini loh. Yudas kan menerima Injil, artinya Yudas menerima kabar baik dari siapa? Dari iblis. Bahwasanya untuk menggenapi Yesus, dengerin dulu, jangan ngomong dulu. Untuk menggenapi, dengerin dulu. Aduh, dipotong-potong. Untuk menggenapi Yesus mati di tiang kayu salib, maka Yudas menerima kabar baik dari iblis. Betul? Kok kabar baik dari buruk Yesus? Sekarang saya tanya, kematian Yesus itu kabar baik atau kabar buruk bagi iblis? Kabar buruk. Kabar buruk bagi iblis itu, Bang. Loh, kalau kabar buruk bagi iblis, kenapa iblis nyuruh mematikan Yesus, membunuh Yesus? Kabar buruk karena enggak gini. Kalau kabar buruk, dengerin. Kalau kabar buruk bagi iblis, kenapa iblis merasuki Yudas menyuruh untuk membunuh Yesus? Coba. Harusnya iblis gak mau dong menerima kabar buruk, betul nggak? Nggak mau dong. Iya dong. Harusnya iblis gak mungkin menyuruh yang notabene suruhannya itu adalah kabar buruk bagi dirinya sendiri. Masuk akal nggak? Enggak dong, enggak lah.
Nah, oke. Iblis merasuki Yudas, betul kan? Betul. Untuk memberikan kabar buruk atau kabar baik? Kabar buruk. Loh, kok kabar buruk? Berarti kematian Yesus kabar buruk? Kabar buruk bagi iblis Bagi karena dia iblis. akan dikalahkan. Kok gak ngerti? Barusan iya. Sekarang kok dibantah lagi gimana nih? Dengerin pertanyaan, ya dengerin dari awal ya, dengerin ya. Dengerin dari awal. Nah, daripada hostnya daripada nyuting itu dia nggak ada manfaatnya, mending nyuting saya ya kan? Iya kan, daripada nyuting dia. Nggak ada manfaat. Iya nggak ada lah manfaatnya, apa manfaatnya gitu kan? Oke, jadi Manfaatnya bukan komal. Ganteng. iya, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut ya. Mungkin hostnya tidur, udah lah nggak apa-apa. Nggak tahu Oke, nih jadi- dari tadi. Ya kan. Gimana? Masuk Bang Ardi, masuk. Bang Ardi Bukan lanjut. soal masuknya, harusnya kan hostnya ngerti kan aku harus ngapain gitu kan ketika aku udah open cam kan. Nah gitu, baru luar biasa. Oh, masih Basari. Keren. Lah daripada ngelihat tulisan yang nggak jelas, Oh gitu. yang kau tunjukkan apa? Jelas nggak yang kau tunjukkan? Mau nunjukkan apa? Kan aku nggak bahas itu sekarang. Mau menunjukkan firman kan? Iya, tapi saya kan nggak bahas itu. Saya kan bahas gini. Apa Bang? Iblis merasuki Yudas untuk memberikan kabar baik atau kabar buruk kepada Yudas. Kabar buruk. Loh, Baru kabar buruk. Iya. Kabar buruk kepada Yudas. Iya. Berarti kematian Yesus merupakan kabar buruk bagi Yudas. Kabar baik bagi manusia, kabar buruk bagi Enggak, saya iblis. tanya bagi Yudas. Kematian Yesus. Saya tanya kepada Yudas. Itu kabar baik atau kabar buruk kepada Yudas? Macet. Ulang. Oke. kabar Kematian Yesus itu kabar buruk atau kabar baik bagi Yudas? Kabar baik lah bang. Hah? Baik. Kabar baik. Kabar baik bagi Yudas. Iya. Iya. Tapi kan dia dirasuki kan? Karena kan Nih, bukan atas sabar dulu. Bukan atas kehendak Yudas. Sabar, tenang dulu. Yang menginginkan 30 keping perak siapa? Yudas kan? Iya kak, bukan. Itu kan iblis. Loh, emang iblis suka koin perak? Iya, karena iblis yang sudah menggoda. Lah iya, itu merupakan kabar baik atau kabar buruk Ya, bagi Yudas? sifat iblis kan serakah bang. Dengerin dulu pertanyaan saya. Maksudnya Bang Ardi yang menerima suap siapa? Yang menerima suap siapa? Yudas. Yudas. Ketika Yudas menerima suap, Yudas senang atau Yudas bahagia atau sedih ketika menerima suap itu? Hah? Bahagia. Pada akhirnya dia melemparkan uang itu. Tunggu dulu. Belum, maksudnya kalau pada awalnya ya bahagia karena senang dapat itu koin. Nah, berarti kematian Yesus adalah kabar baik bagi Yudas. Kalau bagi Yudas sendiri tidak, karena Yudas itu sendiri Iya. sudah di Oke, berarti kabar buruk bagi Yudas. Berarti kabar buruk bagi Yudas. Enggak bang, tetap kabar baik Loh. bagi dia bang, karena dia Iya. dikendalikan oleh sifat iblis bang. Tadi katanya kabar baik. Kabar baik Anda bilang enggak. Sekarang saya balik kabar buruk. Anda juga bilang enggak. Yang mana yang benar? Kok bingung sih? Kabar baik bagi Begini, itu kemauan Yudas. Itu Yudas. Dengar Enggak. Yudas itu bukan atas kehendaknya sendiri bang. Iya, Yudas bukan dari atas kehendaknya sendiri. Pertanyaan Iya. saya, kematian Yesus itu kabar buruk atau kabar baik bagi Yudas? Kalau untuk pribadi Yudas sendiri, ya kabar baik lah bang. Kabar baik, berarti kematian Yesus kabar baik bagi Yudas dong. Yudas. Oke, pertanyaan saya, Yudas dirasuki siapa? Setan. dirasuki iblis. Dirasuki iblis. Oke. Kalau Yudas gak dirasuki iblis, Yesus jadi mati nggak? Enggak dong. Enggak Iya, dong. Enggak Iya. dong. Nah, oke. Berarti ada peran yang sangat penting di sini, yaitu peran iblis, betul?
Betul. Peran iblis untuk menggenapi firman Tuhan, betul? Kurang tahu lagi Bang kalau Iya. Firman Tuhan di perjanjian lama. Bisa dikatakan seperti itu, bisa ya. Sabar. Firman Masalahnya Tuhan, bagaimana? firman Tuhan di perjanjian lama, kata Anda sendiri itu menubuatkan kematian Yesus, kata Anda, betul? Iya. Nah, berarti peran iblis di sini adalah sangat penting bagi penggenapan firman Tuhan, betul? Iya, betul. Oke, menurut Tuhan Bapa, Tuhan Allah Bapa di perjanjian lama, kematian Yesus itu kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik. Kabar baik. Berarti menurut iblis juga kabar baik kan? Bagi iblis kabar buruk, Kakak. Tuh, yang menggenapi, kalau iblis gak merasuki, Yesus jadi mati nggak? Enggak kan? Iya kan tetap Enggak. Oke, stop. Tunggu dulu, biar sistematis. Dengerin dulu, biar sistematis ya. Silakan. Biar sistematis, biar nggak kemana-mana arahnya. Oke ya, Kezia didengerin dulu lah. Ya. Oke ya. Tuhan di perjanjian lama, kata Anda, bukan kata saya, menubuatkan Yesus mati. Betul? Itu kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik. Nah, oke. Tuhan di perjanjian lama menghendaki Yesus mati yang merupakan adalah kabar baik bagi Tuhan itu sendiri. Pertanyaan saya, bagi iblis itu kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk. buruk karena Tuhan Yesus akan datang ke dunia untuk menyelamatkan. Kabar buruk. Berarti bagi iblis adalah kabar buruk. Berarti ketika ada makhluk yang menggenapi firman Tuhan itu merupakan kabar buruk. Betul? Kan Tuhan bilang, Yesus bilang. Kabar baik juga Bang. Begini. Jangan lupa Bang, begini. Jangan lupa Bang. Mana tuh? Coba ngejelasin. Begini Bang, jangan lupa. Begitu. Jangan lupa Allah itu sendiri adalah pencipta kejahatan Bang. Tunggu, saya ulang lagi. Ya, sabar dulu. Sabar Kezia, sabar dulu. Sabar dulu Kezia. Dengerin ya. Oke. Tuhan di perjanjian lama menghendaki Yesus mati yang merupakan kabar baik, betul? Betul. Oke. Dengan adanya peran iblis, maka kabar baik itu tergenapi, betul nggak? Ya, bisa dikatakan seperti itu, betul. Berarti iblis memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kekristenan, betul? Tadi Tuhan bilang terkutuk. Iya, berarti sabar dulu. Betul. Iya, memang betul ya. Berarti ya, sabar dulu. Berarti keimanan Anda itu adalah berkat kontribusi dari iblis, betul atau salah? Benar. Iya. Iya, begini Bang. Kenapa saya mengatakan itu? Kacau ini. Gimana lah ini? Abang Ardiansa, kenapa saya mengatakan itu? Ingat. Enggak, saya tanya. Yang menghendaki Yesus mati, Yang menghendaki Yesus mati ini. Sabar dulu. Sabar, dengerin. Iblis ini menghendaki Yesus mati enggak? Iblis ini. Ya menghendaki Yesus mati Bang. Ya, dengerin pertanyaan saya. Saya ulang sekali lagi ya. Iblis ini menghendaki Yesus mati enggak? Iya. Oke. Kezia diem dulu Kezia diem dulu deh. Gantian deh. Biar Reza dulu. Jangan dua orang ngomong deh. Dimir dulu deh. Ya, dimir dulu. Oke. Iblis ini menghendaki Yesus mati, betul? Oke. Tuhan di perjanjian lama juga menghendaki Yesus mati, betul? Betul. Berarti Tuhan ini bersekongkol dengan iblis, betul? Bukan bersekongkol. Iya. Begini.
Bukan bersekongkol, Bang. Kok bukan Begini. bersekongkol sih? Nah, sekarang kehendaknya sama nggak? Saya tanya, kehendaknya sama atau tidak sama? Begini. Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu. Jawab dulu Sabar pertanyaan Jangan saya. abang Jawab terus dulu. ngomong lah. Giliran kita juga yang Iya, ngomong. pertanyaan saya dijawab dulu Iya, baru sabar ngomong dulu. gitu loh. Kalau pertanyaan saya nggak dijawab, gini Bang. Kalau pertanyaan saya nggak dijawab, saya menjadi sia-sia untuk bertanya gitu loh. Makanya biar saya nggak sia-sia ngomong, jawab dulu pertanyaan saya baru Anda ngomong, oke? Nah, oke, silakan. Apa Oke. pertanyaan, Bang? Tuhan di perjanjian lama menghendaki Yesus mati, betul? Betul. Iblis menghendaki Yesus mati, betul? Iya, betul juga. Ternyata kehendak Tuhan dengan kehendak iblis sama-sama menghendaki Yesus mati, betul? Betul. Berarti lo enggak kayak sih yang nggak Tidak, terima. secara logikanya seperti itu. Memang betul. Kayak Kita. yang nggak terima loh. Secara logika memang gitu kayak sih ya. Iya, Itu memang terima gitu. kenyataan ya. Betul Bang Iya, Reza. terus- Saya sepakat Bang Reza. Saya Hmm. sepakat dengan Bang Reza. Kezia yang nggak sepakat ini. Kayaknya Bang Reza harus diceramai Kezia nanti ya. Enggak, Ya. aku kasih ayat. Oke. Sabar dulu Kezia. Sabar dulu. biarkan Dek. Bang Ardiansyah bernarasi. Silakan. Iya, biarkan dulu. Berarti Tuhan di perjanjian lama ya dengan iblis yang ada di perjanjian baru memiliki kesamaan tujuan, yaitu Yesus harus mati, betul? Betul. Oke, berarti Yesus dengan Tuhan di perjanjian lama iblis dan Tuhan di perjanjian lama berarti bersekongkol untuk Yesus mati, betul? Tidak. Loh, kenapa tidak? Nah, sekarang saya menjelaskan, oke? Ya, Saya silakan. dari Kesia ya. Ya, silakan. Kezia diem dulu deh. Astagfirullahaladzim. Oh, kenapa sih ini? Udah, dimi dulu, udah. Mute dulu. Begini, oke. Secara logika ya, begini. Kita tahu kan Bang, sifat iblis itu seperti apa? Dia ingin menyaingi Allah itu sendiri atau Sang Pencipta itu sendiri. Dia ingin menyaingi. Ingat, Yesus hadir di dunia pun dia mencoba untuk menyuruh Yesus bunuh diri. Itu iblis itu. Itu sifat iblis. Saya Jadi nggak secara tanya tidak itu, langsung- Bang. Saya nggak sabar. tanya Iya, itu. iya, narasinya sampai begini. Saya tangkap maksud Abang. Saya mengerti. Apa? Sifat iblis itu yang pertama, dia ingin menyaingi, dia ingin seperti Sang Pencipta itu sendiri. Itu harus kita ingat. Saya Bang. nggak tanya itu, tapi Iya, sabar. Begini. Makanya saya ngomong begini. Hah. Allah dan iblis tidak pernah bersekongkol. Allah mengutus putranya karena kasihnya kepada manusia gitu. Kalau iblis memang iblis sengaja. Saya manusia nggak tanya supaya itu, jatuh tapi saya dalam nggak tanya dosa. itu. Saya nggak Iya. tanya itu. Loh kok iya? Begini, Saya nggak Bang. tanya itu kok iya. Begini, Pak. Kita harus pahami sifat iblis itu apa. Loh saya nggak tanya itu. Itu dasarnya. Enggak, itu Saya nggak dasarnya, tanya Bang. sifat iblis. Loh. Kenapa bisa nggak boleh begitu? Loh saya nggak tanya. Iya, memang abang nggak tanya kan abang Loh. mengatakan bahwa Allah dan iblis sekongkol itu tidak. Saya mengatakan tidak karena begini, Allah dan iblis itu berlawanan. Loh kalau berlawanan sekarang saya tanya, oke ya Anda bilang Allah dan iblis berlawanan. Pertanyaan saya, Allah atau Tuhan, jangan pakai Allah lah, Tuhan di perjanjian lama itu menghendaki Yesus mati nggak? Menghendaki Stop, atas dasar karena cintanya. stop. Menghendaki Yesus mati. Stop. Menghendaki Yesus mati dengan cara disalib, betul? Iya, Stop. Iblis menghendaki Yesus mati nggak? iya. Ah, kalau sama itu berseberangan, itu bertolak belakang atau tidak? Sama dalam begini Bang. Sama dalam jalan cerita tapi tujuannya Enggak, berbeda. saya tanya. Kalau Iya. tujuannya dengerin, Begini. kalau tujuannya Sama dalam perang, kalau tujuan. tujuannya sama, dengerin dulu. Kalau Loh, tujuannya tujuannya beda, sama, Bang. ini bertolak belakang enggak? Tujuannya memang sama tapi makna dari semuanya Enggak, saya itu enggak tanya berbeda. itu. Pertanyaan saya, Arti dari kalau itunya semuanya saya enggak berbeda, tanya itu, Bang. Saya enggak tanya itu. Pertanyaan saya. Tanya apa? Ya makanya dengerin kalau tujuannya sama-sama menginginkan Yesus mati, ini bertolak belakang enggak?
Ulang. Kalau tujuannya sama-sama menghendaki Yesus mati, ini bertolak belakang nggak? Aku jawab. Bertolak belakang Diam. dalam ini bertolak Loh, belakang. kok Bang, bertolak karena- belakang? Iya. Gini bang. Saya menghendaki Iya, nasi saya goreng. paham maksud abang. Dengerin dulu. Saya menghendaki nasi goreng. Bang Reza menghendaki nasi goreng. Ini bertolak belakang nggak keinginan saya dan Bang Reza? Keinginan Bang Reza dan saya bertolak belakang nggak? Ya. Sama. Loh, saya nggak tanya sama. Saya tanya bertolak belakang nggak? Enggak. Nggak, oke. Oke ya. Mm. Berarti berbanding lurus ya, bukan berbanding terbalik ya, oke? Ya. Perjanjian lama menghendaki Yesus mati. Ya. Iblis di perjanjian baru menghendaki Yesus mati. Betul. Ini bertolak belakang nggak? Enggak, kalau berkehendaki Yesus untuk mati itu enggak Katanya bertolak tadi belakang. bertolak belakang. Iya. Bertolak belakang itu begini Bang, dari maknanya yang bertolak belakang, bukan makna dari penyalipan. Katanya itu. bertolak belakang. Ya, Abang dengar dulu Kenapa penjelasan sekarang orang, jadi jangan Abang yang ngomong terus lah. Enggak, Abang tadi bilang katanya bertolak belakang. Abang sendiri yang bilang iblis dengan Tuhan yang di perjanjian lama, kata Anda sendiri bertolak belakang. Anda barusan mengatakan tidak bertolak belakang. Gimana ini? Apa? Biar jelas. Udah Kesia dim. Udah Kesia dim. Nih, Bang, Gimana begini. Bang Reza? Allah itu enggak Aduh, mau. Kesia diem dulu deh. Ganti ya. Diem dulu deh. Begini Bang, Jangan makanya sampai saya jangan emosi Abang deh. Kalau saya emosi saya turunkan. Jangan gantian sampai dong. saya emosi. Ya, silakan Bang Reza. Nah, begini. Allah memang betul mengkehendaki Yesus itu harus mati. Tapi mati itu sebagai apa dulu? Saya nggak tanya sebagai Iya, dengerin ya, makanya Bang. dengar dulu Bang narasinya orang. Jangan begitulah Bang. Itu ada Abang membawa. Iya, tapi membawa saya nggak tanya kepada itu. pemikiran Anda. Loh, Begini, tapi Bang. saya nggak bertanya soal hal Begini, itu. Iya, saya paham. Tapi Abang kan mau membawa saya ke pikiran Abang itu. Kok kan membawa berbeda, saya? Bang. Tapi gini loh Bang, kalau ada orang namanya Ya, diskusi kemudian itu kan Bang boleh ya, saya- kan namanya begini. diskusi, Bang, dengerin Bang. Namanya diskusi kalau ditanya, Aduh. Bang, ini warnanya hitam atau putih? Aduh Abang. Enggak, ini Maksudnya saya gini tanya, loh. ini warnanya Kan hitam atau begini, putih? Bang. Begini, Enggak, Bang. jawab dulu. Maksudnya Ini begini. warnanya hitam atau putih? Aduh. Jawab dulu. Abang kalau ngomong nggak mau dikalah juga. Iya, Sumpah. ini loh, ini warnanya hitam atau putih? Hitam itu. Kenapa Bang? Nah, Alasannya? hitam, pinter. Gitu loh, kalau diskusi itu menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jangan sampai ketika saya tanya, Iya, Bang, ini tapi- warnanya... Dengerin dulu. Iya, saya paham. Dengerin. Jangan silakan. sampai ketika saya tanya, Bang, ini warnanya hitam atau putih? Anda jawab, martabak itu dibuat dari telur. Oh, saya nggak tanya itu. Saya cuma tanya ini warnanya hitam atau putih. Nggak usah ke martabak telur, gitu loh. Abang, begini Bang ya. Kok- Kalau Gimana? Abang Gua membawa nggak ngerti suatu diskusi pertanyaan, ini. jangan Abang memaksakan kita harus masuk ke logika Abang. Pikir beda loh. Loh, Gitu. kan saya bertanya sesuatu yang Iya, maksudnya sesuatu yang bertanya saya begini, tanyakan betul. itu hak saya kan. Giliran saya menjelaskan, oh bukan itu maksud saya. Maksudnya Abang bagaimana? Loh, saya Abangnya? nggak tanya itu tapi Iya, walaupun coba Abang nggak tanya, coba kan saya- gini. Aduh. Coba saya tanya simpel ya. Saya tanya simpel, jawabnya simpel juga ya. Biar Bang, nggak kemana-mana, begini, oke? Bang, begini. Pertanyaan saya simpel. silakan. Pertanyaan saya simpel. Tuhan di perjanjian lama dengan iblis itu mempunyai keinginan yang sama untuk Yesus mati. A benar, B salah. Ya, mempunyai Stop dulu Ya, ya, silakan. stop dulu. Benar ya berarti jawabannya ya. Oke. Kalau benar, itu kehendak yang sama atau kehendak yang berbeda? kehendak yang berbeda. Lah, ini loh nggak jalan ya kan? Udah bilang sama, sekarang bilang kehendak yang berbeda. Kalau yang namanya kehendak yang berbeda, yang Oh ya, satu oke, minta oke. mati, yang satu minta jangan mati, itu baru berbeda. Logika dipakai. Gimana lah ini? Ulang. Loh, kok Begini, gimana Bang. lah ini? Abang itu Logikanya itu loh Bang, Iya, dipakai begini. Bang. Makasih saya makasih Bang Rem. Abang. Coba begini saya ulangi maksudnya. lagi.
Hmm. Tuhan di perjanjian lama dengan iblis ini mempunyai kehendak yang sama, yaitu sama-sama menginginkan Yesus mati. A benar, B salah. A Benar. atau B? Benar. A, benar. Hmm. Kalau sama-sama mengingini Yesus mati, apakah A memiliki kehendak yang sama, yaitu sama-sama menginginkan Yesus mati, atau B memiliki kehendak yang berbeda, yang satu minta mati, Ya, yang satu sekarang nggak saya minta jawab. mati? Yang mana? Memiliki kehendak yang sama itu mati. Nah, berarti berarti iblis dan juga Tuhan di perjanjian lama adalah satu kehendak. Iya, satu kehendak. Iya, satu kehendak. Memiliki kehendak yang Yesus sama. itu mati. Iya, memiliki kehendak yang sama kan? Iya, terus pertanyaannya apa? Kenapa Anda bilang tadi berbeda? Iya, saya sudah bilang itu kehendak yang sama karena saya belum paham karena abang ngomongnya. Oh, ya tidak- makanya tidak- kalau ada orang tidak kasih tanya kesempatan itu. kita ngomong jadi kita susah Iya, nangkap. iya, iya. Kurang nyimak Berarti, katanya Bang Andi, berarti, kurang disimak tadi. berarti disimak dulu ya. Berarti kesimpulannya Tuhan di perjanjian lama dengan iblis ini mempunyai kehendak yang sama, betul? Iya, betul. Oke, berarti Tuhan di perjanjian lama dengan iblis ini sekongkol, betul atau salah? Oh, abang jangan ambil kesimpulan begitu, salah. Nah kalau nggak sekongkol apa sebutannya? Makanya berikan saya waktu untuk menjelaskan. Nah, begitu caranya, Bang. Kalau abang mau memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan, Udah, ya, baru saya jangan jelaskan. panjang lebar, jelasin aja, jangan curhat. Oke. Memang mereka punya kehendak yang sama, yaitu menginginkan Yesus mati. Tapi tujuannya berbeda. Makna dari penyaliban dari kematian Yesus itu berbeda. Loh, saya nggak tanya tujuan, Bang. Sabar, makanya abang jangan dulu paksakan saya masuk ke logika abang dong. Saya tapi nggak tanya itu. Nah, itu susahnya abang nggak mau dijelaskan. Kecuali saya bertanya gini, Aduh, kecuali ya saya udahlah, bertanya ya. gini, Bang. Terserah abang Kecuali saya bertanya apa tujuan Tuhan di perjanjian lama membunuh Yesus. Apa tujuan iblis membunuh Yesus? Kecuali saya tanya tujuan, baru abang jawab. Tujuannya adalah itu benar. Itu Ya, benar. Tapi saya tidak bertanya tujuan. Saya hanya bertanya kehendak Tuhan di perjanjian lama dengan kehendak iblis adalah kehendak yang sama. Betul atau Iya, salah? betul. Ya sudah, berarti kesimpulannya itu jangan berseberangan. abang ambil Dengerin dulu, kesimpulan sendiri. dengerin dulu. Itu berseberangan pendapat atau tidak berseberangan pendapat? Tidak. Tidak, berarti sekongkol. Oh, jangan mengambil kesimpulan seperti itu. Sekongkol itu apa artinya? Kalau sekongkol, Sama. orang yang namanya sekongkol itu mempunyai kehendak yang sama atau kehendak yang berbeda. Saya tanya, orang sekongkol, misal saya sekongkol dengan Bang Reza, itu memiliki kehendak, misal ya, saya bersekongkol dengan Bang Reza untuk Iya, saya paham. dengerin Bang. Saya sekongkol dengan Bang Reza untuk mereport atau melaporkan Komal Inspirasi Kehidupan. Gini, Bang Reza, ayo kita laporkan Komal Inspirasi Kehidupan biar rungkat. Pertanyaan saya, kalau kita memiliki tujuan yang sama, kita bersekongkol nggak? Iya, Ya, iya kan? Sekongkol untuk apa? Sekongkol untuk melaporkan Komal Inspirasi kan gitu. Iya, betul. Nah, kalau tujuan kita nggak sama, kan itu bukan sekongkol namanya, betul? Berhubung tujuan kita sama, maka disebut sekongkol, betul? Terus. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan di perjanjian lama memiliki tujuan yang sama dengan iblis di perjanjian baru, yaitu untuk membunuh Yesus. Betul atau salah? Iya, betul. Nah, berarti sekongkol. Enggak juga. Lah, gimana sih? Tetap jawabannya tidak. Kok bisa tidak? Gimana ceritanya tidak? Karena Oh, tujuannya sama. berbeda, Bang. Karena makna dari pembunuhan itu berbeda. Itu alasannya. Gimana lah ini udah nggak Kalau tujuan maju-maju iblis diskusinya ini. membunuh manusia untuk selama-lamanya, kekal. Kalau Allah itu membunuh Yesus itu untuk menghapus dosa dan dia dibangkitkan, dia tidak mati kekal, dia hidup lagi, Bang.
Jadi saya nggak tanya itu tapi. Ya biar abang tidak tanya, saya sudah menjelaskan sudah. Iya, tapi saya nggak tanya soal jadi itu, Bang. Begini, jangan paksakan saya masuk ke logika abang gitu loh. Jangan paksakan saya juga mendengarkan sesuatu yang nggak saya Ya tanyakan. sudah, kalau abang nggak mau dengar ya sudah. Ya memang ngapain Anda menjelaskan sesuatu yang saya nggak tanya? Supaya orang tidak salah salah. Nggak ada berpikir, yang Bang. bahas itu, Bang. Nggak ada yang bahas Iya. itu. Iya, itu pertanyaan itu begini loh, begini. Logika abang itu memojokkan. Udah diem dulu, Kezia, diem dulu. Udah. Begini bang, logika abang itu memojokkan salah satu pihak karena abang tidak memberikan kesempatan. Kalau orang abang untuk- merasa Iya, terpojok, Bang, kalau bang, abang saya merasa juga- saya paham, gini bang, kalau Saya abang paham merasa itu. terpojok, berarti ada yang salah dengan pola pikir abang. Bukan Enggak. begitu. Loh, kok enggak? Karena abang Nah, tidak diem mau dulu, Kezia. memberikan kesempatan orang Karena untuk Bang Ardi berbicara. ngeliat- Nah, diem dulu. Kezia diem dulu, Dek. Diem dulu ya. Diam dulu deh Kezia, gantian aja. Biarkan Iya, dulu Resta. aku nggak mau diskusi sama Kezia pokoknya. Santos Aku nggak dari mau. tadi diam kok nyimak. Ah. Aku nggak mau diskusi sama Kezia. Nanti Kezia sama yang lainnya. Aku nggak mau diskusi sama perempuan. Dah. Aku takut. Iya takut. Ya udah nggak apa-apa takut. Nggak apa-apa. Ya mending gitu aja lah. Dibilang takut nggak apa-apa. Yang penting aku nggak diskusi sama Kezia lah. Dah. Oke ya. Jadi Bang Reza, ternyata, silakan, Bang. oke. Pertanyaan saya, iblis ini tahu dari mana bahwasanya Yesus ini harus dibunuh? Itu tahu dari mana iblis? Karena iblis juga mempunyai pengetahuan. Iya, pertanyaan saya tahu dari mana? Ya dia tahu sendiri lah bang. Tahu dari mana bahwasanya dia harus menggenapi? Tahu dari mana bahwasanya dia harus menggenapi firman Tuhan? Tahu dari Ya, mana? abang tanya aja sendiri sama iblisnya Iya. bang. Jangan tanya saya bang. Berarti kesimpulannya ya iblis ini digunakan oleh Tuhan Perjanjian Lama untuk menggenapi firman-Nya. Dari mana dalil abang itu? Loh, nah sekarang yang menggenapi, sekarang pertanyaan saya, yang menginisiasi pembunuhan Yesus itu iblis atau Yudasnya? Begini, apa dasarnya abang? Jawab dulu pertanyaan saya. Ya ini Bang, dasarnya jangan ini. dulu, Bang. Dasarnya ini, Apa dasarnya ini. apa bisa menyimpulkan seperti itu? Adakah Ya perkataan dasarnya iblis seperti adalah itu? ada di ayat Anda yang mengatakan Ini bahwasanya ayat yang mana bang? Bahwa iblis itu begitu pemikirannya. dengerin ya. Iya dengerin ya. Enggak begini Udah deh, bang. Begini. Kezia ditutup Maksudnya aja. begini Aku loh, Bang. pusing lihat kau. Oke, Abang gini begini, Reza. Abang sebenarnya yang lebih berilmu harusnya mengedukasi gitu loh. Ya ini loh, dengerin dulu Maksudnya Reza. begini edukasinya, begini jangan memaksakan Astagfirullahaladzim. seseorang untuk masuk ke logika abang karena abang Ya kan- dengerin dulu. abang mempertahankan logika abang. Jelas orang lain juga tidak bisa menerima begitu loh. Ya dengerin dulu, Gitu, Bang. dengerin. Bukan nggak bisa nerima, hanya saja kau belum nyampe dengan pertanyaan saya. Logika abang itu bertolak belakang dengan logika saya, begitu bang. Oke, kita tes logika sekarang. Kita tes Enggak, sekarang. yang barusan yang saya sebenarnya nggak mau berdebat sih. Sebenarnya Iya. Kita di sini harusnya edukasi, maksudnya. Iya kalau edukasi pertanyaan ini seperti itu, Bang. edukasi, Bang, ini pertanyaan edukasi. begitu, pertanyaan apa yang tidak tertulis itu sama saja halnya kenapa Loh itu manusia tertulis, diciptakan. Ya di mana katanya? Oke, nih. yang seperti abang simpulkan. Ini Mana? aku mengatakan bahwasanya inisiasi pembunuhan itu bukan dari Yudas tapi dari iblis. Betul nggak? Ya kalau itu Betul kan saya sudah bilang iya tadi. Loh ya sudah, kalau iya berarti bener. Nah ngapain saya harus Tapi tunjukkan maksudnya ayatnya? Begini, Bang, saya mau tanya katanya Tunggu. Allah Kalau sudah, yang abang mengambil begini kesimpulan bahwa Allah terus. bersekongkol dengan iblis itu di mana? Di mana tertulis itu? Abang sampai Loh, menunjukkan saya seperti itu. bertanya kepada Anda, Loh. ketika Tuhan di Perjanjian Lama dan iblis ini memiliki kehendak yang sama, pertanyaan saya, dengerin Iya, kalau dulu. abang bertanya, Dengerin oke, dulu. tapi jangan ambil Ya ini kesimpulan, pertanyaan. begitu loh. Ini abang yang memberi begini, abang yang memberikan saya pertanyaan, lalu abang yang menyimpulkan. Dari mana logikanya itu, Bang? Ya silakan dijawab kalau gitu ya. Silakan dijawab ya. Sudah saya jawab dari tadi, Bang. dengerin. Saya dengan Bang Reza. Aduh. Dengerin Saya dulu. sebenarnya malas mau berdebat. Dengerin dulu. Saya dengan Bang Reza ini
bersekongkol untuk meripot Komal ini? Pertanyaan saya dan Bang Reza beda, Bang. satu tujuan nggak? Jangan begini, masa Udah abang nggak bisa katakan- diskusi, kau turun. Bukan, Udah kau turun. Wah males gua. Silakan host. Aku nggak mau sama Kezia. Silakan. Janganlah begitu abang. Kakak host, aku boleh izin kau bicara?